Itu belum bahaya juga itu sikap seperti itu ya. Iya, benar-benar. Karena kita kosmetik kita itu masih impor banyak ya. Saya adalah chairman untuk Korea. Halo Sobat Pendekar Bisnis, kembali lagi bersama saya, Cindy Tarasilanda di Pendekar Bisnis Podcast. Nah, hari ini kita bakal berbincang dengan penerima King Faisal International Pride Laureate 2018 yang bisa bikin mata kita melek kalau ngobrol sama profesor ini. Kita kedatangan langsung oleh Profesor Irswandi Jaswir, MSc PhD. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Cindy. Sebelumnya mungkin saya bisa menceritakan sedikit mengenai latar belakang beliau. Beliau ini adalah seorang ilmuwan dan ahli bioteknologi Indonesia. Ia bekerja sebagai koordinator riset di Halal Industry Research Center Universitas Islam Internasional Malaysia atau IIUM di Kuala Lumpur. Pada tahun 2018, ia menerima penghargaan internasional Raja Faisal untuk pelayanan Islam dari Kerajaan Arab Saudi. Ia tercatat sebagai orang Indonesia kedua yang menerima penghargaan itu setelah Muhammad Natsir pada tahun 1980. Oke, mungkin kita bisa langsung saja berbincang santai ya Pak. Mungkin pertanyaan pertama, apa sih motivasi Bapak untuk terjun ke dunia riset halal ini? Mungkin bisa diceritakan? Iya, pertama-tama terima kasih Cindy sekali lagi diundang ke podcast Pendekar Bisnis. Iya. Saya merasa terhormat ya bisa datang dan mudah-mudahan sharing sedikit apa yang mungkin bisa bermanfaat terutama untuk generasi muda ya. Yang melatar belakangi kenapa saya banyak riset di sini berkaitan dengan industri halal. Salah satunya itu adalah karena tanggung jawab kita sebagai seorang muslim ya. Bukan hanya sebagai saintis tapi lebih ke konsumen ya. Jadi kita tahu bahwa ada setiap dari waktu ke waktu itu kadang-kadang kita melihat ada isu-isu ketidakhalalan pada produk ya. Dan saya kebetulan bidangnya lebih ke kimia pangan. Jadi kadang terpikir apa sih yang bisa saya kontribusikan untuk masyarakat luas. Jadi inilah salah satu yang melatar belakangi dan industri halal menurut saya riset-riset halal ini sangat berpotensi ya untuk dikembangkan lebih jauh. Oh, seperti itu. Oke. Selanjutnya bisa Bapak ceritain nggak sih gimana awal mulanya Bapak terjun ke dunia bisnis halal ini? Awal mulanya gimana? Awal mulanya jadi saya kedua S1 di Bogor ya, IPB Bogor, S2 dan S3 saya di Malaysia. Bidang saya itu lebih ke pangan. Saya memang dari S1, S2, S3 itu lebih ke ilmu pangan lah. Oh iya. Ketika saya S3 tiba-tiba ada isu lemak babi dulu ya, mungkin kita tahu ya kadang-kadang isu ini juga muncul ya. Dan kebetulan pula S3 saya itu kimia minyak, jadi lemak dan minyak, tapi lebih ke minyak sawit ya. Gitu. Waktu itu saya ditantang sama profesor saya, kira-kira ini kan lebih kurang sama ya, satu lemak babi, satu lemak sawit ya. Jadi secara kimiawi lebih kurang sama lah ilmunya. Cuman waktu itu pembimbing bilang, Irwandi kamu bisa apa kontribusinya untuk ikut mungkin menyelesaikan sedikit masalah, mungkin tidak keseluruhan masalahnya tapi sedikit bisa menyelesaikan masalah. Lalu saya banyak melakukan riset bagaimana sih sebenarnya lemak babi itu secara strukturnya, cara menganalisanya yang saat itu belum banyak orang melakukan penelitian. Jadi dasarnya kenapa saya terjun ke situ itu mungkin karena keadaan waktu itu yang menuntut kita untuk bisa melakukan sesuatu. Oke. Soalnya ada bisa Bapak ceritain nggak sih gimana jatuh bangunnya dalam mengembangkan riset halal ini? Iya, jadi begitu saya selesai S3, saya mau fokus ke situ. Karena saya tahu bahwa riset terkait halal ini belum banyak orang melakukannya. Jadi kebanyakannya orang kimia paling mungkin kimia pangan secara umum ya. Saya fokus ke kimia pangan yang ada kaitannya dengan industri halal. Misalnya awalnya itu saya melakukan penelitian berkaitan atau terkait
dengan cara-cara menganalisanya. Misalnya ada lemak babi, gimana analisanya, mulai dari analisa secara kimia, analisa secara, ya contoh saja ya, tahun jauh sebelum orang mengenal PCR untuk COVID, saya tuh sudah pakai PCR untuk menganalisa ketidakhalalan. Jadi memang sudah jauh sebelumnya. Ini jadi hal-hal semikian yang saya lakukan. Soal jatuh bangunnya ya namanya riset ya, kita tidak selalu mulus ya, selalu berhasil. Jadi riset itu adalah kerja yang perlu waktu, dan kita bukan kerja istilahnya bukannya overnight terus dapat gitu, enggak gitu ya, jadi saya kadang-kadang tersadar apa yang sudah saya lakukan ini ketika saya menerima penghargaan King Faisal Prize itu gitu. Jadi waktu malam penghargaan diberitahu bahwa dalam 20 tahun lebih saya itu fokus meneliti produk halal, produk makanan halal, produk yang halal selain pangan, dan juga ada kosmetik dan lain-lain. Yang itu tanpa saya sadari gitu. Jadi begitu dikasih tahu, oh iya ya, saya sudah melakukan ini. Jadi pesannya mungkin barangkali di sini, kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kalau kita betul-betul melakukan sungguh-sungguh, karena niat tadi ya untuk membantu masyarakat, untuk masyarakat luas. Ini kadang-kadang yang melihat kontribusi kita itu kalau ada ya, ini bukan ria atau apa, tapi ini mungkin orang lain yang melihat, bukan diri kita sendiri ya Pak ya. Jadi bukan dari kita sendiri. Jadi jatuh bangunnya samalah dengan para peneliti lain, dan ya artinya ada tangis, ada air mata, ada darah, itu di dalam apa proses juga ya, kegiatan Pak. Itu pasti. Tapi pada akhirnya ya kita kan hanya melakukan apa yang kita mampu ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan ya syukur-syukur bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Apa sih kunci sukses Bapak dalam membangun bisnis halal ini? Kunci suksesnya yang Bapak pegang sampai saat ini ada nggak? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman. Iya, kalau kunci sukses saya mungkin bukan hanya dari segi riset ya, tapi juga mungkin karir keseluruhan ya. Kalau menurut saya sih yang perlu mungkin yang pertama melakukan itu bersungguh-sungguh dan kerja keras, itu wajib ya. Wajib ya Pak ya. Saya itu selalu memakai target. Jadi dulu saya S1 di Bogor, lalu S2 S3 ke Malaysia. Waktu S3 saya dapat twinning program ke Kanada, University of British Columbia. Jadi separuh PhD saya di Malaysia, separuhnya di Kanada. Begitu pulang saya jadi dosen di Malaysia, dan saya juga dapat postdoc di Jepang selama 2 tahun di National Food Research Institute. Semua itu harus dilakukan dengan kerja keras ya. Jadi yang namanya keberhasilan itu tidak pernah ada yang instan. Jadi itu yang saya coba terapkan. Saya punya target dalam arti dulu ya, saya S1 atau S2, S3 saya punya mimpi waktu itu saya harus mendapat, tapi target itu diri sendiri, nggak pernah diomongin ke orang lain ya, gitu. Jadi saya harus dapat dokter sebelum umur 30 misalnya. Saya punya target. Begitu saya pulang jadi dosen, saya punya target lagi, saya harus profesor sebelum umur 40. Jadi dengan ada target itu kita akan berusaha keras ya, bekerja keras. Jadi kunci suksesnya ya kerja keras, sukses. Tapi tentu saja ada kunci sukses yang lain, misalnya restu keluarga ya, doa orang tua ya, yang mungkin tidak kita nampak nggak terlihat, tapi itu sangat menentukan untuk perjalanan karir. Iya, apalagi doa ibu ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa nih jadi patokan teman-teman juga. Contohnya kayak minimal kalau dokter umur 30 atau profesor 40 udah harus jadi profesor nih. Nggak mesti juga seperti jadi motivasi juga sama teman-teman yang lain ya Pak ya. Selanjutnya, pernah nggak Bapak mengalami culture shock di dunia pendidikan dan riset? Terus apa saja sih yang Bapak pelajari dari dua hal tersebut? Pernah, culture shock pernah ya, karena saya termasuk orang yang ingin mencoba hal baru gitu ya. Jadi mencoba hal yang baru. Waktu itu belum banyak orang yang sekolah ke Malaysia ya. Jadi tamat S1, walaupun saya dapat tawaran kerja di perusahaan pangan ya, saya satunya teknologi pangan, di perusahaan pangan, tapi saya tidak ngambil. Karena waktu itu pembimbing saya bilang, kamu cocok nih jadi peneliti. Ini saya nggak tahu, mungkin beliau lihat dari apa lagi mungkin dari mungkin. Jadi beliau ini kamu cocoknya dari jadi peneliti, beliau atau jadi dosen.
Dan kebetulannya waktu magang internship ya, kita waktu tingkat 3 itu kan ada Indonesia di industri pangan. Saya juga nggak merasa cocok ya kerja di pabrik pangan ya, makanan seperti itu. Lalu saya jadi peneliti. Nah, waktu peneliti karena ada keinginan ingin mencoba hal-hal baru ya, walaupun di Malaysia ini kan sesuatu yang baru untuk saya. Iya, betul. Berbeda, walaupun ya orang bilang ya kan Sumatera Barat dengan Malaysia itu nggak banyak bedanya, tapi tetap ada samanya gitu ya Pak ya. Ada perbedaannya dari segi kultur belajarnya. Orang di sana lebih fluent bahasa Inggrisnya misalnya di awal-awal ya. Di awal-awal kan kita beda, di Indonesia juga bahasa Inggris tapi kan kita jarang dipakai secara komunikasi sehari-hari, apalagi mereka yang di bidang sains. Di perguruan tinggi ngambil master itu mungkin udah nggak dipertanyakan lagi bahasa Inggrisnya. Itu nomor satu. Lalu ketika saya S2 dan S3 saya ada twinning program di Kanada, shocknya lain lagi. Saya dapat tawaran, dapat beasiswa Samuel Sharka waktu itu ke University of British Columbia. Kaget pasti ya, tinggal sendiri ya, di negara orang, tiba-tiba dan pada waktu yang bersamaan juga harus melakukan target-target penelitian, capaian penelitian, tapi ya itu tadi ada keinginan ingin mencoba itu tuh semua itu menjadi hilang ya. Culture shocknya ya, kita dari kampung misalnya makanan lah apa gitu, apalagi kita dari Padang ya, dari Padang beda banget lagi beda, jadi makanan nasinya nggak ada, semua macam itu di awal-awal ya. Begitu. Lalu bahkan ketika saya postdoc pun di Jepang, itu shocknya makan mungkin lebih lagi. Saya mungkin lebih menikmati yang di Kanada malah daripada di Jepang. Di Jepang itu kalau shocknya itu di culture atau budaya kerja. Orang Jepang itu workaholic banget. Jadi mulai masuk jam 8 mereka 7.30 udah masuk. Profesor kita itu paling cepat tuh pulangnya jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Lalu kita kan sebagai orang Asia nggak mungkin pulang lebih awal ya dari profesor nunggu dia. Minimal jam 9 lah ya Pak ya. Jam 9. Kadang-kadang kalau datanya kurang bagus disuruh ngulang tuh sampai nunggu jam 2-3 pagi karena saya penelitiannya lebih ke molekuler ya. Ketika saya postdoc di Jepang tuh penelitiannya saya ke molekuler sel kanker. Sel kanker manusia. Jadi kita coba pakai treatment ini, makanan ini efeknya ke kanker bagaimana segala macam. Itu kalau dengan sel itu nggak bisa main-main ya. Lihat pagi ternyata nggak tumbuh gitu contoh sel-selnya gitu betul. Yang kita mau hitung itu tuh udah siap-siap ternyata profesornya suruh ngulang dan sebagainya. Saya itu betul-betul bukan shock lagi tapi mungkin stres ya, waktu itu stressfulnya bener itu. Walaupun itu postdoc aja sih sebenarnya, bukan artinya kalaupun saya menyerah postdoc pun orang ya fine aja kan. Saya udah ada PhD, saya udah bukan itu gelar lagi gitu. Tapi yang saya akhirnya saya tetap mengambil ada positifnya. Oh ternyata gini ya kerja Jepang yang mungkin dalam hati kecil saya suka sebenarnya dengan cara kerjanya dan bahkan saya sampai respect ya, betul-betul inilah orang Jepang itu nggak heran kalau mereka semaju itu daripada negara ya, kita ya. Dan satu hal lagi yang positif saya dapatkan di Jepang, saya belajar budaya kerjanya. Awal-awal ya shocknya, tapi kemudian saya betul-betul menikmati karena hasil karya saya, paper dan sebagainya itu kualitasnya luar biasa ya. Ketika kita belajar dengan orang yang memang luar biasa juga. Luar biasa ya, betul. Selanjutnya mungkin bisa Bapak lebih jabarkan lagi sih gimana tantangan apa saja yang Bapak lewati dan hadapi. Terus juga gimana sih Bapak mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Baik, ya industri halal ini industri yang baru lah ya. Bahkan sebagian menyebutkan ini industri yang paling meningkat pesat sekarang ya. Salah satunya banyak orang terutama negara-negara Muslim dan konsumen Muslim sendiri yang malah masih belum aware, belum paham tentang industri halal. Jadi ketika kita memulai itu kan ada suara-suara apa sih belajar halal lagi, toh kita udah semua produk halal, apalagi di Indonesia. Mayoritas Muslim ya, kita menganggap semua itu halal, padahal itu belum tentu. Saya orang pangan, ilmu pangan, tahu bahwa ada ratusan
bahan tambahan makanan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam produk ya, dalam produk olahan, misalnya emulsifiernya, gelatinnya, pewarna, penambah cita rasa dan sebagainya. Yang kehalalan itu masih dipertanyakan gitu. Jadi kita melihat ada ketidaksinkronan ya antara kita sebagai muslim yang mayoritas. Seharusnya industri halal ini ya industrinya kita orang Indonesia, tapi sayangnya Indonesia masih belum, istilahnya belum menjadi tuan rumah negara sendiri ya. Artinya kita masih bergantung dengan impor dari luar ya untuk bahan-bahan tambahan aditif makanan. Apalagi produk-produk lain seperti kosmetik dan obat-obatan ini lebih jauh lagi mungkin posisi kita gitu. Jadi saya merasa ini sebuah tantangannya, tapi bagaimana cara melakukannya ya kalau menurut saya sih tugas sebagai seorang peneliti dan seorang ilmuwan itu adalah menyampaikan ya sebisa kita. Jadi saya berusaha setiap ke Indonesia, saya tuh hampir tiap minggu atau setiap 2 minggu itu ke Indonesia. Rutin itu saya tuh tiap Sabtu Minggu itu kebanyakan weekend saya di Indonesia. Melakukan berkomunikasi dengan pihak-pihak mulai dari kementerian, perguruan tinggi dan sebagainya, dan ini saya rasa ini sebuah tugas mulia ya, dan ini saya menganggap ini kontribusi saya untuk Indonesia. Dan sebenarnya bukan hanya ke Indonesia, tapi negara-negara Muslim keseluruhan. Saya itu travel hampir banyak sekali negara ya, mulai Timur Tengah, bicara tentang halal ya, ke Korea, ke Jepang, ke Cina, Uzbekistan, Kazakhstan, negara-negara seperti itu yang kita lakukan. Dan saya menganggap ini ya dalam Islam kita sebutnya misi dakwah ya. Misi dakwah ya benar. Tapi walaupun ini sebenarnya dakwahnya lebih ke ekonomi. Jadi tidak melihat perspektif agama semata-mata, tapi lebih ke general. Bahwa ini ingin menyampaikan bahwa ini potensial luar biasa untuk orang Indonesia juga. Iya betul-betul. Mungkin juga bagi teman-teman adalah pesannya dari podcast ini, mungkin kalau beli makanan benar-benar harus cek label halalnya ya Pak ya. Iya, itu karena hanya itu yang kita bisa lakukan. Kecuali Anda itu memang orang jurusannya kimia, biologi, ya biotek gitu ya, atau teknologi pangan. Kita kalau saya beli, saya bisa menduga ini kira-kira apa nih yang ada di sini. Ada di dalamnya gitu ya Pak. Kira-kira apa? Dan kita bisa tanya. Kalau dulu waktu tinggal di Jepang misalnya, ada produk ya, ini ada Nyukazai, kata Jepang itu Nyukazai itu emulsifier. Kita boleh telepon, ini emulsifiernya tumbuhan apa hewan? Gitu. Kita bisa nanya, kan ada juga yang substitusi ya seperti Nyukazai yang misalnya dari soybean dan segala macam. Jadi walaupun kita tahu emulsifier kalau yang nama gelatin itu hewani ya, tapi kan kadang-kadang ada substitusi dari tumbuhannya. Kan di negara-negara maju malah mereka lebih terus terang ya, mereka nggak ada yang disembunyiin karena itu hak konsumen untuk tahu. Jadi kalau kita tidak punya pengetahuan tentang itu ya satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah sertifikasi. Jadi kita harus memberi kesadaran halal untuk masyarakat. Sebelum membeli itu lihat dulu label halalnya. Iya benar-benar. Apalagi kalau bagi perempuan ya Pak, beli-beli kosmetik tuh jarang banget sih lihat halalnya, kayak ini pasti halal sih yang kayak Bapak bilang tadi, soalnya kita tinggal di negara yang mayoritas Islam, jadi kayak pasti halal deh gitu. Jadi setelah dengar tapi itu belum bahaya juga itu sikap seperti itu ya. Iya benar-benar. Karena kita kosmetik kita itu masih impor banyak ya. Saya adalah chairman untuk Korean IUM Halal Certification Authority. Itu lembaga sertifikasi halal di Korea. Dan kita ini sebelum COVID itu kita setiap 2 bulan kita itu mengedukasi perusahaan kosmetik di Korea itu ada 2.300 pabrik kosmetik. Banyak kali ya. Dan mereka Indonesia itu salah satu targetnya, salah satu targetnya karena memang pasar. Dan mereka itu sekarang masuk ke bisnis halal. Industri kosmetik yang bersertifikat halal itu disubsidi pemerintah untuk sertifikasinya. Jadi mereka berlomba-lomba karena bisnis halal ini membuka peluang baru, pasarnya akan meningkat ya otomatis. Nah, sikap yang tadi yang kita mengambil
tidak terlalu memikirkan Iya, menganggap betul. kita udah Islam negara karena Iya. produk impor. Iya, benar-benar. Dan ketika saya mengaudit di Korea itu satu item kosmetik itu kadang-kadang bahan yang ada di dalam itu bisa sampai 50-60 macam bahan kimianya. ya, Pak, ya? Sebagian itu meragukan. Hmm. Jadi sikap hati-hati menurut saya itu yang harus dikedepankan ya. Tapi ya itu tadi kadang-kadang kita kalau sudah melihat apa namanya yang dari Korea itu langsung Duitnya bagus nih pasti gitu. karena Tutup mata aja halal nggak halalnya, karena Pak, ya. iya itu kita terpengaruh dengan budaya Korea, Iya, drama betul. Korea, Iya, betul sekali, Pak. artis-artis Korea, Artis sebagainya. Jadi iya itu. benar. Mungkin saya selain ini kalau beli-beli kosmetik Korea langsung lihat nih, ini benar-benar halal nggak Iya, nih gitu. iya. Kalau sebelumnya nggak gitu, Pak. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu sama kayak saya. Oke, selanjutnya apa sih saran Bapak untuk para pemuda yang ingin memulai karir sebagai pencetus bisnis halal? Ya, untuk bisnis halal ya. Iya. Bisnis halal ini industri ini besar sekali. Angkanya itu kalau tidak salah itu lebih dari 3 triliun dolar per tahun. Wow. Ya sayang sekali yang menguasai bisnis di dunia ini kebanyakan bukan negara-negara yang mayoritas Muslim. Ya misalnya daging halal itu dari Australia atau Selandia Baru ya. Ayam halal terbesar di dunia itu dari Brazil. Jadi bukan dari Indonesia, bukan dari Malaysia misalnya. Dan lagian apa namanya contohnya di Asia Tenggara ini Thailand yang hanya 3% Muslim tapi dia share-nya itu kue industri yang 3 triliun tadi mereka mungkin lebih menikmati banyak karena produk-produknya banyak sekali produk halalnya. Nah, kita mungkin lebih berorientasi ke situ ke industri. Makanya untuk generasi muda saya menyarankan ya tidak semuanya harus jadi pegawai negeri ASN dan sebagainya. Anda betul. bisa menjadi entrepreneurs ya. Kalau Anda milih entrepreneurs, pilihlah produk-produk halal yang kita tuh masih kekurangan ya, masih kekurangan sebagai produsen pangan halal, produsen kosmetik ya, personal care ya, atau obat-obatan, functional food. Banyak sekali. Itu belum lagi termasuk misalnya wisata ya, wisata halal, wisata syariah, perhotelan dan sebagainya. Jadi ini menurut saya itu peluang yang luar biasa besarnya dan sangat memerlukan sih sebenarnya kita industri ini membutuhkan Anda yang generasi muda untuk terjun dan masuk ke dalamnya. Nah, jadi Indonesia seharusnya sudah menjadi pemain utama industri halal global ya. Seharusnya. Ya, jadi kita jangan hanya sebagai penonton ya, Pak ya? Iya, sebagai penonton kita kan impor. Ya, saya pernah sekali 2018 diundang oleh Korean Cosmetic Association. Mereka meminta saya bicara tentang industri halal di Jakarta. Ternyata mereka bawa 300 pengusaha Korea yang bawa produk-produknya langsung. Oh iya, Pak. Iya, itu luar biasa. Dan orang Indonesia sudah ada lagi yang jadi partnernya di Indonesia gitu. Jadi artinya kan kenapa nggak kita yang membuat gitu ya? Nah, kita juga ada contoh-contohnya ya, produk halal kita kan juga ada industri kosmetik yang besar ya. Betul. Itu kan ada. Jadi kita mungkin bisa sebagai contoh dan kita mulai dengan hal-hal yang kecil dulu ya. Ya sebagai satu item aja gitu ya. Di bahan taman makanan kita memproduksi satu gelatin aja itu mungkin bisa kaya raya gitu. Iya, betul, Karena betul. Indonesia itu masih impor ratusan miliar per tahun untuk item gelatin halal. Karena 90% gelatin di dunia nggak halal. Jadi orang akan memerlukan banget. Maksudnya gimana sih cara Bapak menyeimbangkan peran sebagai guru besar dan juga sebagai peneliti? Dan apa sih visi misi Bapak dalam memajukan industri halal Sumatera Barat melalui Minangkabau Halal Festival 2024 yang udah dilaksanakan sebanyak 2 kali? Oh iya, saya mengucapkan terima kasih juga nih untuk panitia ya Minangkabau Halal Festival yang mengundang saya hadir. Kalau untuk cara menyeimbangkan, sebenarnya pendidikan dengan riset itu sejalan ya, apalagi saya di Malaysia dan juga saya sekarang di Universitas Negeri Padang juga ya. Saya di jurusan kimia dan International Halal Center di UNP. Menyeimbangkan itu sebenarnya tidak terlalu susah karena memang sejalan.
ya. Yang lebih susah itu menyumbangkan antara karir dan rumah tangga Rumah barangkali tangga. ya, dengan sebagai Iya, iya. ayah gitu, dengan 4 Ditinggal-tinggal orang terus anak, jadinya, ya. jadi seperti itu. Iya. Tapi nggak ada sih sebenarnya yang susah kalau kita menjalaninya dengan happy, dengan gembira ya. Mungkin tantangan sedikit itu ya bagaimana kita, prinsip saya sebenarnya seperti ini. Apa yang harus saya sampaikan depan kelas ke mahasiswa itu harus berdasarkan update saya di riset gitu loh. Jadi mereka juga ilmunya lebih terupdate ya. Bukan ilmu dari textbook yang sudah lama-lama gitu. Iya, Jadi betul, ada betul. hal-hal baru yang mungkin saya temui waktu di laboratorium, saya sampaikan di depan kelas. Jadi mahasiswa juga lebih kaya ininya, pengalamannya dan sebagainya. Melalui Minangkabau Halal Festival, saya berharap Sumatera Barat bisa menjadi pusat halal paling tidak di Indonesia dulu, Indonesia ya, Pak. dan kemudian global. Dan alhamdulillah ya, baru-baru ini saya diminta oleh pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur, Bapak Mahyaldi, minta saya menjadi ketua tim percepatan pembangunan industri halal Sumatera Barat. Dan itu betul-betul sesuai dengan tujuan mulia dari Minangkabau Halal Festival juga untuk membangun ekosistem halal di Sumatera Barat. Seperti saya sampaikan tadi, Sumatera Barat mungkin salah satu yang menjadi fokus saya saat ini. Walaupun saya juga banyak membantu ya negara-negara lain juga membangun industri halal ya. Yang terakhir itu di Kyrgyzstan di Asia Tengah, kita membangun pusat daging halal Asia Tengah di Kyrgyzstan yang didanai oleh Islamic Development Bank. Kita juga pernah membangun industri halal di Korea ya. Kita bekerja sama dengan para pemain industri di sana, dan juga di Jepang kami rajin melakukan pelatihan dan training ya, terutama sebelum Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade ya. Kita rajin sekali melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pemilik hotel, restoran dan sebagainya. Yang kita lihat alhamdulillah sekarang mendapatkan makanan halal di Jepang itu lebih mudah sekarang. Di bandara juga sudah ada musola ya, itu salah satunya barangkali mungkin dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi cara menyimbangkannya balik lagi ya saya termasuk orang yang tidak terlalu enggak targetnya itu ya kita usahakan ya. Target itu hanya sebagai niat kita untuk mencapai sesuatu ya, tapi tidak orang yang neko-neko banget yang harus ini, kalau enggak mungkin saya bukan orang seperti itu. Jadi mengalir ya, tapi tentu dengan target-target terukur. Terus kalau kita punya target itu juga lebih semangat gitu ya Pak menjalannya. Iya, ya, karena itu yang memotivasi kita gitu. Iya, betul. Selanjutnya yang terakhir nih, pertanyaan dari Cindy mungkin, gimana sih pandangan Bapak mengenai peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia? Sekarang alhamdulillah ya sudah banyak sekali peningkatannya. Dari segi global Islamic Economy Index, indikator kita itu juga sudah berada di posisi nomor 4 ya. Yang dulu itu kan kita nggak nomor 11, nomor 10 gitu ya. Sekarang sudah naik rankingnya. Yang nomor 1 masih tetap Malaysia. Tapi bukan karena itu saya tetap di Malaysia. bukan karena kebetulan saja saya berkarirnya di Malaysia. Karena saya dekat saja ya, Padang Malaysia kan dekat sekali. Saya melihat sekarang peranan pemerintah sangat bagus ya. Sudah bagus ya. Sekarang ada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah dan sebagainya. Tapi kalau boleh sedikit beri saran, mungkin kita harus lebih fokus dan terkoordinir ya, artinya sistem satu komando ya. Jadi biar semua itu tidak melakukannya secara individu. Mungkin apa yang mungkin yang saya rasakan sekarang, kadang-kadang saya diundang kementerian ini, tapi kadang-kadang tidak ada kaitannya satu sama lain. Ya, diundang perguruan tinggi ini beda sekali dengan yang di Malaysia yang saya sampaikan. Di Malaysia ekosistemnya sudah sangat rapi ya untuk halal, kesadaran halal tinggi, dan para pemain industri itu juga ada stakeholdernya itu betul-betul
melakukan kegiatan itu di bawah satu komando. Itu sudah ada job-job masing-masing. Hampir semua kementerian di Malaysia itu punya ide inisiatif halal terkait dengan industri halal. Masuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek. Misalnya Ristek, Kementerian Riset, proposalnya kalau ada kata-kata halalnya didanai seperti itu. Jadi benar-benar didukung, betul-betul ekosistemnya terbentuk. Ya, perguruan tinggi diminta membuka prodi-prodi halal gitu ya. Kata-kata halal itu udah diajarkan dari kurikulum SD, itu udah diajarkan. Jadi kesadarannya mulai tinggi. Jadi ini kedepannya saya berharap ya pemerintah bisa melihat itu dan mengharapkan orang-orang yang membuat kebijakan halal itu mereka yang pakar di bidangnya ya. Indonesia itu punya banyak pakar, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga. Itu kan juga bisa diundang, diminta sharing dan diberi peluang kesempatan yang sama. Betul. Mungkin bisa diterapkan, semoga kedepannya bisa diterapkan di. Iya, mudah-mudahan Indonesia menjadi pusat halal dunia seperti yang ditargetkan pemerintah. Iya, betul banget. Terus akhir kali nih, ada nggak sih pesan Bapak untuk para mahasiswa sukses memajukan budaya Minangkabau di ajang nasional dan juga internasional? Iya, ada pastinya ya. Saya suka sekali dengan anak muda. Ya, mudah-mudahan ya kita setinggi secanggih apapun zaman ya, seberubah apapun keadaan, yang budaya Minangkabau jangan dilupa, harus dipertahankan terus. Iya, betul banget. Karena kita sebagai anak muda, menurut saya itu sekarang kadang-kadang orang lupa akarnya. Iya, betul banget, Pak. Itu kalau saya mungkin cara orang tua menanamkan dulu ya. Kemanapun saya, bahkan sampai sekarang pun sarapan pagi saya itu masih ala Minang gitu, nyarinya di Malaysia ya masakannya juga Minang karena memang kuat ya, karena kita tinggal di desa. Mungkin anak-anak muda sekarang mungkin udah mulai berkurang, mereka budaya juga beda, banyak budaya masuk itu juga. Iya, betul. Beda. Apalagi dari drama ya Pak ya. Tapi ya mudah-mudahan lah, karena saya sangat meyakini ya budaya Minang ya, adat basandi syarak basandi kita buat itu sangat relevan lah dengan apapun keadaan ya, perkembangan zaman. Itu saja, jangan dilupa. Betul. Jadi untuk teman-teman jangan dilupa ya Pak ya. Nah sobat, mungkin itulah tadi sedikit perbincangan kita bersama pencetus di industri halal, sekaligus guru besar di beberapa universitas. Kesimpulannya mungkin untuk bagi para teman-teman apalagi perempuan lebih berhati-hati lagi atau lebih teliti lagi dalam beli produk-produk kosmetik. Itu salah satu langkahnya ya Pak ya. Sekian podcast dari Pendekar Bisnis. Bye, see you.